Allahumma sholli ala Muhammad. Yang beramal baik ternyata beramal buruk, diperlihatkan semua kelakuan-kelakuan kita yang nyata maupun yang tersembunyi, diperlihatkan semua besok tatkala di yaumil kiamah. Makanya sampean ojo sampai ngisi-ngisini Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai membuat Kanjeng Nabi Muhammad malu untuk mengakui kita sebagai umatnya. Wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa filiwaniyati bihi astaghfi min kulli dahi wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 41. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi pada saat ayat ini dibacakan, Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat ini. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Al-Quran ini kan diturunkan kepada engkau, kenapa aku kok disuruh membacanya?" Kemudian Rasulullah menjawab,
aku ingin mendengar ayat ini keluar dari lisan sahabatku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan kalimat ini, membacakan ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, stop ya Abdullah, berhenti. Tatkala Kanjeng Nabi berkata seperti itu, setelah dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi Muhammad berderai air mata alias menangis. Jadi besok di yaumil kiamah akan dibariskan, akan dikelompokkan umat-umat, mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus ditanya, fa kaifa idza ji'na, maka bagaimana idza ji'na, ketika didatangkan oleh kami, min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahidin, dan setiap umat itu ada seorang saksinya, yaitu para rasul. Wajibna, dan didatangkan oleh kami, bika, dengan engkau ya Muhammad, ala, atas, haulai, seluruh dari mereka, syahida, sebagai saksi. Jadi besok tatkala yaumil kiamah, para rasul akan menjadi saksi atas umatnya, atas kaumnya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjadi saksi terhadap seluruh umat yang ada. Itu yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad menangis, berderai air matanya, karena nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak ada yang akan bisa memberi pertolongan kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, Kanjeng Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada kaumnya. Terbukti waktu di dunia, Kanjeng Nabi Lut melaknat kaumnya. Kanjeng Nabi Nuh gak bisa menolong kaumnya dari bencana banjir bandang. Kanjeng Nabi Musa tidak bisa memberi pertolongan kepada kaumnya yang di dalamnya termasuk Raja Fir'aun. Gak bisa Kanjeng Nabi Musa memberi pertolongan terhadap kaumnya. Termasuk besok di yaumil kiamah, para rasul itu tidak mampu memberi pertolongan, memberi syafaat kepada kaumnya kecuali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersyukur dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada umat yang semujur kecuali umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai bersyukur jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lek diagoni. Sampai ngaku-ngaku umatnya,
Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad, sampean langgar. Diperintah sampean mau, dilarang sampean lakukan. Terus moro-moro ngaku umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Yo diakoni. Makanya sampean agar diakoni apa yang diperintahkan, ayo kita semangat mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, ikhlas karena mengharap ridho dari Allah. Harus sabar, harus istiqomah. Kalau mengerjakan kebaikan harus istiqomah, harus sabar dalam mengerjakan perintahnya Allah, dan juga harus sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar atas takdir yang Allah tetapkan. Makanya kita bersyukur karena kita termasuk orang yang beruntung, umat yang beruntung menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis kanjeng Nabi Muhammad tatkala para nabi-nabi sebelumnya, para rasul-rasul sebelumnya ada pengkhianatan. Ngomongnya A, kenyataannya B, alias berkhianat, bohong, ngakunya beramal baik, ternyata beramal buruk. Diperlihatkan semua kelakuan-kelakuan kita yang nyata maupun yang tersembunyi, diperlihatkan semua besok tatkala di yaumil kiamah. Makanya sampean ojo sampai ngisi-ngisini kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai membuat kanjeng Nabi Muhammad malu untuk mengakui kita sebagai umatnya. Akunya beriman, namun yang dikerjakannya kemunafikan. Ojo ngisi-ngisini kanjeng Nabi Muhammad, ngakunya beriman tapi gak pernah melakukan amal kebajikan. Ngakunya beriman tapi tonggoan tukaran. Ngakunya beriman tatkala ada tamu tidak dimuliakan. Ngakunya beriman lek ngomong saenake utli dewe. Ngakunya beriman namun kenyataannya tidak. Jangan sampai kita besok di yaumil kiamah membuat kanjeng Nabi malu. Ojo ngisi-ngisini kanjeng Nabi Muhammad, karena besok disaksikan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Filmnya sampean itu kanjeng Nabi Muhammad ikut menyaksikan. Itu loh mat, sing ngaku umatmu kelakuane kaya ngono itu. Iku loh itu sing ngantukan iku. Sing ngantukan iku lho. Itu ngangkungnya sergep gitu, hafalan sergep, tapi buktinya turu. Saksino itu, oh iya, sopo itu lho, arek amam. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, yawaddul ladzi, menginginkan, berandai-andai, alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, wa asawur rasulah, dan yang bermaksiat, yang ingkar, yang durhaka kepada para rasulnya, yang
berkhianat terhadap para rasulnya, lau seandainya, kata mereka yang kafir dan pengkhianat ini, lau tusawwa bihimul ardh, seandainya diratakan bihimul ardh, dengan kalian semua, al-ardu, serata bumi, seandainya aku diratakan dengan bumi, itu lebih baik bagiku. Jadi mau menjadi manusia, malah minta menjadi tanah. Ini juga disebutkan di juz 30 juz Ammah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi minta mereka itu, wis andainya aku jadi tanah aja wis, gak akan aku dimintai pertanggungjawaban seperti sekarang ini. Tapi gak bisa. Dan turab, makna turab itu adalah tanah. Itu maknanya ketawaduan sebetulnya. Seandainya aku dulu itu tawaddu, seandainya dulu aku itu mendengar perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mereka orang yang kafir, orang yang bermaksiat, ingkar, mengkhianati para rasulnya, mereka menginginkan menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi mereka menginginkan jadi tanah saja dah. Ketimbang tahu manusia seperti ini, besok di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban seperti ini, mending aku jadi tanah. Itu kata tafsirnya. Namun arduh di sini lambang ketawadduan. Makanya yang dinamakan tawaddu itu tawaddu'atil ardu. Jadi tanah yang lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Jadi rendah hati. Seandainya dulu aku itu rendah hati, seandainya aku dulu itu tawaddu, sami'na wa ata'na terhadap guruku, terhadap kiaiku, terhadap ustadku, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mungkin aku nasibnya enggak seperti sekarang ini. Itulah penyesalan bagi orang yang kafir. Orang yang kafir akan berkata seperti itu. Seandainya aku dulu hanya bisa berandai-andai. Tak bisa sudah mas. Kalau sudah di yaumil qiyamah tak bisa sudah berandai-andai itu. Wala yaktumunallah haditha. Dan besok di yaumil qiyamah itu wala yaktumunallah, dan tidak bisa menutupi, menyembunyikan dari Allah haditha, setiap ucapan, setiap perbuatan akan ditampilkan semua, akan disetel semua. Videonya sampean itu loh, mulai dari kecil sampai mati itu akan ditayangkan. Ada layar tancap besok di yaumil qiyamah, dan semua manusia akan menyaksikan itu, termasuk para rasul, para nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sampean yang mengaku di dalam dadanya ada keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang buruk. Karena ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir
falyukrim dhaifahu. Jadi ciri-cirinya orang, kata Kanjeng Nabi Muhammad, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan mengucapkan perkataan yang baik atau memilih diam. Yang mempunyai keimanan kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan para tetangganya. Memuliakan para tetangganya di sini maksudnya tatkala tetangganya melakukan kesalahan, dia akan menegurnya, memberitahu kesalahannya. Namun kenyataannya orang sekarang tatkala diberi nasihat, malah yang memberi nasihat dimusuhi. Yang memberi masukan yang membangun, masukan yang baik, malah dimusuhi. Yang menyebarkan kebaikan, mengajak ke arah kebaikan, beramal soleh, kebanyakan dimusuhi. Inilah jiwa-jiwa Bani Israel. Diajak nggak mau, diajak mendekat kepada Allah tidak mau, malah menentangnya. Kenapa? Ada jiwa kesombongan. Inilah benih-benih kekafiran. Tatkala kita ada di dalam kita jiwa-jiwa kesombongan, pastilah nantinya akan menutup dirinya dari petunjuk Allah. Kafir itu menutup dirinya. Yang membuat kafir atas kesombongannya. Yang membuat sombong biasanya diberi kelebihan dalam harta kekayaan, membuat orang itu sombong. Diberi pangkat dan jabatan yang tinggi, membuat orang itu sombong. Diberi kepintaran di atas rata-rata, cerdas otaknya, pinter orangnya, kadang-kadang membuat orang menjadi sombong. Makanya jangan sampai kita itu diberi kelebihan oleh Allah dalam hal apapun, tetaplah hati ini menjadi hamba yang tawadu, mempunyai hati yang rendah hati yang rendah hati, menjadi orang yang rendah hati, tawadu. Makna tawadu apa? Tawadu'atil ardu, lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Itu namanya tawadu. Rendah hatilah dan bersyukurlah atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Tak boleh kita sombong karena kita kaya raya, kemudian ada sifat sombong. Kita diberi kepintaran oleh Allah, terus kita sombong. Diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, kekuasaan yang luas oleh Allah, kemudian kita sombong. Fir'aun pun seperti itu. Fir'aun kekuasaannya yang luar biasa, terus membuat dia sombong. Bahkan Fir'aun sampai mengaku dirinya Tuhan. Ada juga diberi kekayaan yang luar biasa, namanya Korun. Juga Korun sombong, dibinasakan oleh Allah. Ada kaum yang cerdas, pintar, ahli dalam bidang-bidang, kemudian kaum itu juga sombong. Kaum Ad dan kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Dan orang yang sombong, walaupun hanya satu atom, walaupun hanya satu titik di dalam hatinya, tidak layak dimasukkan surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak layak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin, ada setitik, seatom
min kibrin, dari kesombongan. Makanya jangan sombong. Kalau sampean sombong pasti akan mengcover dirinya dari nasihat-nasihat yang baik. Namanya kafir. Akhirnya kufur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang tawaduk, yang rendah hati dan dijauhkan dari sifat sombong. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.